Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan mobil Toyota Corolla tahun 79. Nah, jadi mobil ini baru datang ke bengkel kami mau cek AC karena mobil ini udah lama banget AC-nya mati. Nanti kita cek part apa aja yang nantinya akan kita ganti. Kita cek dulu. Coba kita masuk ke dalam. Mobil ini lama mati AC-nya, jadi nanti kita akan cek dan custom AC-nya mungkin kalau ada yang trouble seperti kondensor, kompresor ataupun evaporator, karena mobil ini evaporatornya secara fisik kita cek udah tidak layak pakai dan kondensornya juga udah tidak layak pakai. Nah, jadi untuk mobil Corolla tahun 78 ini datang ke bengkel kami pasrah, jadi mau diapain yang penting bisa AC-nya dingin. Kalau part bawaannya masih bisa dipakai ya dipakai, kalau nggak bisa dipakai kata si pemilik mobilnya ganti saja. Oke, kita langsung eksekusi. Kita bongkar kayak kondensor, kompresor, selang dan evaporator kita bongkar semua. Nah, jadi penampakannya seperti ini setelah kita bongkar unit AC-nya. Situ, Mas. Jadi untuk kondisi kondensornya seperti ini, sudah tidak layak pakai. Di sini udah bocor dan di sini udah lepas dari siripnya. Lalu kondensornya kita ganti dan evaporatornya juga kita ganti karena di sini patah. Tuh, dalamnya patah dan kondisinya udah memang sudah tidak baik atau layak pakai, jadi kita ganti. Kita ganti evaporator menggunakan evaporator model Sanden seperti ini. Jadi penampakannya seperti ini evaporatornya. Kita ganti pakai yang model Sanden dan cerobongnya masih bawaannya seperti ini. Penampakan kondensor setelah kita pasang pakai multi flow yang warna putih. Tadi kompresor kita turunin, kita cek ternyata aman, gak ada yang bocor. Kita pasang ulang. Jadi kita ganti ukuran kondensor yang multi flow warna putih dengan ukuran 14, 18, 20. Jadi 14 tingginya, panjangnya 18 dan tebelnya 20. Dan kita ganti dryernya juga, posisinya berada di sebelah kiri deket aki ataupun karburator. Flaring, jadi kita ganti flaring dan pipanya ganti, nanti masuknya dari sebelah kiri. Untuk selangnya kita ganti juga. Nanti kita tempatkan evaporator berada di tengah seperti ini. Jadi penampakan ruangan tengahnya untuk evaporator nanti masuk dari sebelah kanan. Lalu nanti kita kasih selang hawa buat udara masuk atau udara keluar ke sirip-sirip di dashboard. Nanti kabel evaporator ataupun kabel blowernya kita sambungkan. Jadi dari evaporatornya udah terdapat satu set kabel seperti ini. Jadi yang merah ini buat plus atau kontak dari kunci kontak mobil melalui relay. Nanti yang kuning yang resistor low, terus yang biru resistor medium atau sedang, terus yang hijau adalah resistor high, percepatan high. Lalu yang coklat ke kompresor di sini melalui termostat. Nah, jadi di sini nanti kita tinggal masukkan kodenya. Yang merah ke B, lalu yang C yang tadi coklat, yang L yang kuning putaran blower low, lalu yang medium yang biru, dan yang terakhir kita soketkan ke yang H atau high, itu yang warna hijau. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Yang merah B
melalui relay. Jadi dari situ nanti kita kasih relay. Yang coklat tadi kompresor kita tancapkan ke yang kode C, yang kuning ke kode L atau putaran blower lemah, ataupun bisa juga putaran rendah, yang biru putaran medium sedang, dan yang terakhir hijau adalah putaran high. Nih, di sini kan ada tulisannya H, high. Dan kabel yang dua warna putih sama hitam ini buat indikator lampu kompresor. Terus yang di tengah di sini ada kabel dua buat nanti kita sambungkan ke termostat. Jadi fungsi termostat buat pemutus arus ke kompresor dan kipas kondensor. Jadi seperti ini nantinya. Nanti dan kita pasang di sebelah sini. Ini udah custom. Udah di custom menggunakan yang universal seperti ini. Jadi untuk part-partnya udah kita pasang semua. Dari kondensor kita menggunakan universal yang multiflow dengan ukuran 14 tingginya, panjangnya 18 dan tebelnya 20. Nah, jadi untuk ukurannya 14, 18 dan 20. Nanti ketika kita nyalakan AC kalau kurang dingin kita kasih satu fan, tapi kalau udah mampu ya udah kita nggak usah kasih fan. Lalu kita ke kompresornya masih menggunakan kompresor 508 Sanden seperti ini. Ini bawaannya seperti ini, dan evaporatornya bawaannya seperti ini. Coba kenapa kita ganti evaporator beserta kondensor? Situ Mas. Jadi untuk kondisi kondensornya seperti ini, sudah tidak layak pakai. Di sini udah bocor dan di sini udah lepas dari siripnya. Lalu kondensornya kita ganti dan evaporatornya juga kita ganti karena di sini patah. Tuh, dalamnya patah dan kondisinya udah memang sudah tidak baik atau layak pakai, jadi kita ganti. Jadi part yang kita ganti ke mobil ini kondensor, evaporator, dan dryer. Dryernya posisinya berada di sebelah kiri seperti ini, warna hitam. Untuk evaporatornya udah kita setting. Coba kita masuk. Sudah kita pasang di bracket, dan tadi kita udah cek juga ketika kita putar saklar nomor 1, 2, 3, kompresor sudah berfungsi dengan baik dan putaran blowernya sudah berfungsi dengan baik. Oke, langkah selanjutnya kita finishing, nanti perapihan, dan setelah itu nanti kita isi freon dan isi oli. Nanti kita akan cek hasil dinginnya berapa mobil ini. Oke. Nah, jadi untuk anginnya kita tambahan hawa seperti ini. Iya. Kita ada tambahan selang hawa buat udara nanti yang ke kisi-kisi sebelah seperti ini. Nanti kita spon. Dan untuk yang sebelah kanan juga nanti kita pakai yang seperti ini juga. Jadi udah finishing, udah dipasang grill semua. Coba kita tes dinginnya. Tadi udah kita sempat nyalain mesin sama AC-nya, udah dingin, tapi kita belum pakai termometer. Coba kita nyalain dulu pakai termometer. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ketika dinyalakan AC, RPM ini masih naik. Tuh, RPM mesin naik. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan idle up. Nah, fungsinya idle up itu ketika kita nyalakan AC, RPM mesin yang tadinya 500 akan naik menjadi 800. Oke, kita masukkan dulu termometernya seperti ini ke dalam mana ini. Oke. 29,4 derajat. Sudah 9,0 derajat. Udah turun 8,9 derajat. Alhamdulillah. Jadi nanti ketika kita panjer sekitar berapa? Ada 5 menitan pasti suhunya akan turun. Kalau dinginnya seperti ini nanti prediksi bisa sampai 6 derajat. Karena dinginnya luar biasa.
mantap. Karena evaporator baru, kondensor baru, dan dryer baru. Pipa tadi kita ganti, pipa yang 38 kita ganti semua. Selang masih bawaan, kita cuma potong dan ganti fittingan. 8,8, 8,6. Jadi untuk pemasangan mobil Corolla tahun 78 ini berhasil. Nah, jadi mobil tua masih dingin. Posisi saklar percepatan blower berada di sebelah tengah. Jadi 1, 2, 3 kita bisa putar, 1, 2. Dan termostatnya berada di sebelah kanan seperti ini. Ini termostat, fungsi termostat untuk pengaturan suhu ruangan dan memutuskan arus ke kompresor. Nanti kita putus di 6 derajat. Ini udah 7,2, nanti kita putus di 6 derajat. Caranya kita putar berlawanan arah jarum jam. Termostatnya kita putar seperti ini. Coba kita putar sampai dia mutus kompresornya. Belum mutus. Belum. Kita putar lagi pelan-pelan seperti ini ke arah kiri berlawanan arah jarum jam. Nanti setelah mutus kita diamkan lagi. Oke, jadi udah bunyi tetek kayak gitu, berarti udah putus. 6,7 kita putuskan kompresor. Tujuannya biar kompresor awet. Nanti dia akan nyetek lagi di posisi 8 ataupun 9 derajat. Udah kayak gitu terus. Jadi kalau udah 6 derajat dia mutus, oke, ini udah naik lagi, udah nyambung lagi. Jadi kalau udah 6 derajat kompresor mutus, udah 8 derajat dia balik lagi, seperti itu.